Ya, jelasin aja secara general terkait dengan penelitian korelasional itu sebenarnya apa sih, Mas? Oke, oke teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang penelitian korelasional ya. Jadi penelitian korelasional itu apa? Ya, itu menurut Surya Brata, penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor memiliki kaitan dengan variasi-variasi pada suatu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Ya, jadi intinya penelitian korelasional itu adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti hubungan antar variabel ya. Intinya seperti itu. Oke. Oke, terus Jadi intinya kan meneliti hubungan antar variabel ya, Mas ya. ya antar variabel. Terus menurut Mm-mm. Enzir, penelitian Terus, korelasional adalah penelitian yang dilakukan dalam berbagai bidang, diantaranya pendidikan, sosial maupun ekonomi. Jadi penelitiannya seperti itu di bidang pendidikan, sosial, apa ekonomi. Biasanya di situ. Terus kemudian ya. hubungan dalam penelitian korelasional itu Oh, nanti kan kita sambil ngomong. sebenarnya ada dua ya hubungannya, itu ada Intinya, positif, ada negatif. Itu. Jadi kalau positif berarti ada hubungan nah yang kalau yang positif. positif negatif itu bedanya apa tuh, Mas Romanto? Jadi kalau positif itu misalnya kita meneliti tentang Hmm. uh, hubungan antara kepercayaan diri dengan apa ya? Dengan body image misalnya ya. Hubungan antara kepercayaan diri dengan body Self image efficacy ya? pada remaja. Nah, jadi kalau korelasi positif Ya. nanti semakin tinggi kepercayaan diri, maka semakin tinggi Percaya diri. body body image gitu. Lebih Body positif image. gitu ya, body image-nya tuh positif Iya, gitu kan, Mas lebih Umam? positif. Kayak gitu. Nah, terus kemudian korelasi negatif itu berarti ketika terus kemudian korelasi negatif itu berarti ketika kepercayaan dirinya tinggi, body image-nya semakin rendah gitu. Jadi kebalikan Oke. seperti itu. Terus tidak ada Kebalikannya ya, Mas korelasi. Umam ya. Kalau tidak ada korelasi itu berarti Oke. tidak ada hubungan ya. Oke, Itu gimana tuh, Mas? Kalau ada case gimana itu nggak ada korelasi itu gimana tuh? tidak ada korelasi itu berarti hipotesisnya Ya, tidak diterima, berarti tidak ada korelasi. Kalau kita meneliti itu kan untuk diterima. mengetahui Oke. ya adakah hubungan atau tidak. Ini ternyata tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan, berarti itu ya hasilnya tidak ada hubungan. Artinya hipotesisnya tidak sesuai. Jadi hipotesisnya itu tidak diterima. Gitu. Oke. Terus kemudian Oke. langsung Kalau saja begitu masih bisa diterima ya, Mas? Dalam skripsi nanti bisa dibahas di pembahasan kan, Mas? Walaupun apanya? Oh bisa. Jadi kalau misalnya kalau Mas Umam ya, Kak, mau tanya nih, gimana? kalau tuh misalkan nanti dimasukin ke pembahasan kan, Mas? Dimasukin ke pembahasan yang apa? Yang misalnya hipotesisnya tidak diterima. Misal, iya benar. Misal nih hipotesisnya nggak diterima, berarti kan tetap bisa, tapi dimasukin ke dalam pembahasan kan kayak kenapa kok bisa nggak diterimanya gitu kan? Ya, jadi nanti kalau misalnya hipotesisnya tidak diterima, berarti ya ini pembahasannya nanti secara demografis ya. Jadi dari usia, terus Oke, tempat secara itu demokratis. dari situ nanti penjelasannya. Ya lebih susah sih kalau hipotesisnya Oke, tidak diterima itu. oke. Oke, Makanya dari awal make sure bikin penelitian yang hipotesisnya bisa diterima ya, Mas. iya benar sekali. Gitu. Tadi Oke, ini tadi bisa punyamu lanjut lagi tuh. sebentar. Apa tuh? Ada Aku yang mau. tanya mungkin? Ya selama live ini kita juga open pertanyaan ya buat teman-teman yang mungkin baru join bisa langsung ditanyakan di kolom komentar Oh iya, soal penelitian korelasional. itu ada itu ya. Ada yang Di Mas Umar mungkin ada pertanyaan Mas? belum ada. Oke. Oh belum.
Oke, barusan ada yang baru bergabung nih Mas di aku ada pacar Faih Handa. Terima kasih sudah bergabung pacar Faih Handa. Oke, kita lanjut aja di bab Iya. 1 ya, pendahuluan ya. Jadi bab isinya kan Oke. latar Oke. belakang permasalahan ya. Jadi di latar belakang permasalahannya ini Mm-mm. apa saja sih isinya? Jadi biasanya diawali dengan latar permasalahan dan sumber permasalahan ya. Jadi latar permasalahannya itu seperti apa? Misalnya kalau dalam bidang pendidikan, ya kalian bercerita tentang eh, pendidikan di Indonesia itu seperti apa, kayak gitu. Nah kemudian kalian Mm-mm. teruskan dengan subjek. Jadi subjek yang akan kalian teliti, misalnya remaja. Jadi tunjukkan bagaimana permasalahan pada remaja. Remaja itu seperti apa, kayak gitu. Iya. Nah kemudian di situ Mm. kalian jelaskan permasalahan yang dialami remaja itu apa saja. Setelah itu baru Mm-mm. kalian tunjukkan, kalian pilih permasalahan yang ingin kalian teliti dan kenapa ingin meneliti permasalahan itu, seperti itu ya. Oke, sebentar. Oke. Setelah latar permasalahan dan sumber permasalahan, kita jelaskan dari permasalahan. Misalnya kita ingin meneliti tentang ini ya. Nah, kalau sekarang yang terjadi pada remaja misalnya game addiction ya, atau kecanduan game. Nah, jadi pengertian kecanduan game itu apa? Game addiction itu apa? Terus kemudian Ya. jelaskan aspek-aspek kecanduan game itu apa saja. Nah, perlu diingat juga Oke. kalau permasalahan itu kan berarti Mm. variabel Y ya, variabel yang tak ingin teliti itu berarti Ya, variabel Y. dependent ya Mas ya. Ya, benar, variabel dependent. Nah, terus setelah itu Dependent. data ya. Jadi kalian sudah menunjukkan permasalahan yang dialami remaja, kemudian tunjukkan dengan data dong. Nah, di sini ada data umum pertama. Nah, data umum ini didapat dari mana? Data umum bisa kita dapatkan dari misalnya dari penelitian terdahulu yang meneliti tentang game addiction pada remaja bisa gitu. Yang menunjukkan remaja memiliki mengalami kecanduan game Permasalahan. misalnya seperti itu. Terus kemudian ada data khusus. Ah, ini data umum dulu ya. Mm-mm. Data umum bisa juga dari surat kabar. Nah, dari Kompas atau Mm-mm. apa gitu juga bisa. Oke. Terus kemudian data khusus. Nah, data khusus ini diambil dari mana? Nah, data khusus ini diambil dari subjek yang ingin kalian teliti. Jadi kalian harus wawancara subjek. Misalnya 10 subjek kayak gitu. Jadi dari subjek itu memang mengalami permasalahan game addiction misalnya. Jadi kecanduan game, misal kayak gitu. Nah, itu bisa dijadikan data khusus. Kemudian cara interviewnya atau cara wawancaranya juga menggunakan aspek-aspek dari game addiction kayak gitu juga. Oke. Nah, kalau sudah Oke. kemudian kita Oke Mas. Aku ada pertanyaan nih Mas. Boleh nggak tanya dulu? ya boleh 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 silakan. tanya nggak Mas aku? Boleh silakan. Tadi kan Mas Umam bilang bahwa di data khusus itu kita kan harus misal nih memilih wawancara gitu ya Mas Umam. Iya. Nah itu kan katanya menggunakan aspek-aspek dari variabel Y-nya kan kata Mas Umam tadi. Iya. Ya. Nah Iya. itu berarti kita memilih salah satu teori saja ya Mas ya, yang Iya. nanti sebagai grand teori untuk aspek-aspek Y-nya itu dipilih satu gitu ya Mas ya, untuk Iya. wawancara itu, gitu kah Mas? Iya, benar. Jadi Hmm. untuk data khususnya itu Hmm. kan kita perlu memakai aspek-aspek dari variabel Y. Nah, itu memang dari Hmm. tokoh yang akan kita jadikan sebagai teori utama dari aspek-aspek utama. Karena nanti di bab kedua pun kita akan menjelaskan ini. Jadi ada teori utama, teori pembanding, gitu. Nah, di data khusus ini kemudian Oke. disimpulkan ya. Terus terus setelah itu harapan. Jadi harapannya itu apa? Remaja itu seharusnya bagaimana? Kan kita di situ kelihatan kan Hmm. ternyata remaja itu mengalami game addiction misalnya. Nah, terus harapannya itu seperti Ya. apa? Seharusnya itu bagaimana? Nah, itu di sini dijelaskan. Oke. Sampai di sini Oke. masih. Hmm.
Oke, jadi di harapan ini itu kita menjabarkannya kayak ideal kondisi yang seharusnya itu seperti apa gitu ya Mas Umam? Iya, benar. Jadi kondisi yang seharusnya itu seperti apa? Jadi kalian harus Mm-mm. jelaskan di situ. Itu kan gap ya, Oke, gap antara Dasein dan Dasolan ya di situ. iya gap gasolan. Jadi adanya permasalahan itu bisa nampak dari gap yang ada itu kan Mas. Dari tadi yang ada masalah terus idealnya itu seperti itu. Gitu kan Mas Mam? Iya, benar. Oke, terus next setelah kita menjabarkan dasolen atau harapan itu apa tuh Mas setelah harapan? Setelah harapan nanti arti penting penelitian. Jadi kamu meneliti itu untuk apa? Arti Hmm, penting penelitianmu itu untuk apa? Gitu. Oke, Jadi di sini harus ada teorinya. urgensi nggak Mas? Iya, teorinya harus ada, nggak boleh asal ngomong arti pentingnya begini. Jadi harus ada teorinya. Kemudian ditambahkan Oke, dengan hasil penelitian. Jadi hasil penelitian yang sudah ada. Misalnya, mudah ya kalau arti penting penelitian. Kalau kita ngomong tentang game addiction, nah dampak dari game addiction itu apa aja? Nah, itu kan bisa menjadi arti penelitian. Misalnya membuat remaja menjadi, misalnya kalau sekolah prestasinya menurun, misal kayak gitu bisa. Nah, hmm, kalau cari jurnalnya juga harus ini, harus bisa. Jurnalnya ya hmm, kalian kalau nyari jurnal untuk arti penting berarti kalian cari jurnal yang variabel X ya. Variabel X-nya itu ya sama. game addiction, bukan variabel Y game addiction, tapi Hmm, variabel X. Karena variabel X itu variabel yang ya, mempengaruhi. Jadi dampaknya seperti prestasi belajar. Nah, variabel Y-nya prestasi belajar, misalnya kayak itu hasil penelitian. Bunyinya misalnya kayak gini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aziza misalnya menunjukkan bahwa game iya, addiction berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Misal kayak gitu. Oke, hmm, langsung boleh hmm, dilanjut atau masih? oke. Boleh dilanjut. Jadi intinya kita penelitian itu pakainya variabel X-nya ya yang sama ya Mas, bukan Y. Karena kita bicarakan tentang urgensi penelitiannya. Benar kan Mas Mas? Iya. Gimana tadi? Variabel X-nya. Kalau untuk cari jurnal ini juga kita suggest. Jadi Ya, variabel X-nya itu digunakan untuk cari penelitian yang X-nya sama kan Mas Umam untuk urgensi itu. urgensi ini kan kita meneliti Gitu tentang, kan Mas? misalnya kita kan meneliti tentang game addiction. Nah, dampak game addiction itu apa? Hmm, Nah, di situ bisa dijelaskan. Jadi misalnya ya. contoh hasil penelitian ya, hubungan antara game addiction dengan prestasi belajar. Nah, judul jurnalnya seperti itu. Itu ya. Iya, benar-benar. Oke. Iya, paham sih Mas Umam, bisa dipahami sih. Terus next Terus, tuh apa tuh Mas setelah kita udah tahu X-nya? nah kalau sudah tahu X-nya, kemudian kita ini belum bahas X. Jadi ini tadi masih Y. Oh, belum bahas X. Ini belum bahas X sama sekali. Tadi Faktor. kalau Ya. tadi itu cuma contoh penelitian maksudnya, bukan variabel X yang akan kita teliti. Oke. Ya. Nah, sekarang jadi sampai sini, sampai faktor ini kita belum bahas X. Nah, faktor variabel Y sekarang. Ya. Setelah itu kita bahas faktor variabel Y. Jadi kita sudah jelaskan pengertian, aspek, data, terus kemudian faktor yang mempengaruhi variabel Y. Nah, misalnya kalau di sini faktor yang mempengaruhi game addiction itu apa saja. Nah, misalnya ada berapa poin, misal 3 poin faktor. Nah, dipilih salah satu faktor yang mempengaruhi itu. Nah, kita misalnya milih faktornya apa yang mempengaruhi game addiction. Nah, misalnya apa? Pola asuh orang tua misalnya, ya kan? Tadi pola asuh. Pola asuh orang tua misalnya. Bisa sih Mas, pola asuh. Nah, Pola asuh orang tua. di situ berarti pola asuh orang tua ini harus muncul di faktor FY tadi, faktor game addiction. Kalian harus bisa menjelaskan. Terus alasan pemilihan faktor apa? Gitu. Oke. Nah,
Jadi harus dijelaskan, terus alasan pemilihannya juga harus dijelaskan. Setelah itu, Pak, sudah jelas sampai sini ya. Kemudian kita bahas tentang Udah jelas itu. pengertian dari Pengertiannya pola asuh orang tua. Dari variabel X-nya itu. Ya, jadi kita sudah dapat variabel Ya, X. misal demokratis, kita ambil sampel. Nah, boleh pola asuh demokratis, misalnya kayak gitu. Nah, pengertian pola asuh demokratis itu apa? Sama kayak tadi ya, terus aspek-aspek pola asuh demokratis itu apa? Ya. Demokratis lah. Kemudian setelah itu dinamika. Kalau dinamika gimana Mbak Aziza? Oke, kalau dinamika ini tuh lebih kepada hubungan antara variabel X dan Y gitu. Yeah. Tapi untuk di bab 1 ini biasanya ya Mas Umam, di bab 1 ini tuh nggak terlalu spesifik teman-teman, jadi cuma dijabarkannya itu secara general. Nah nanti kalau kita udah masuknya itu ke bab 4 di pembahasan itu baru dijelaskan per aspeknya ya Mas Umam ya, benar ya Mas Umam? Iya benar. Nah kalau di dinamika ini cukup bagaimana sih hubungan generalnya antara variabel X dan Y-nya itu, ibaratnya saling berhubungan, itu hubungannya seperti apa sih? Kalau saling pengaruhnya seperti apa sih? Kurang lebih kayak gitu ya Mas Umam ya. Mungkin ada tambahan Mas Umam di dinamika ini? Iya. Jadi kalau di sini kan hubungan antar variabel ya. Jadi kalau antar variabel juga nanti bagaimana variabel X itu juga mempengaruhi variabel Y. Itu jelaskan juga. Selain dari hubungan antar variabel tadi. Kemudian juga ditambahkan hasil penelitian yang untuk penguat yang pernah dilakukan juga untuk penguat teori. Sesuai dengan hipotesis sih Mas Tami. Iya. Tapi juga harus sesuai hipotesis ya Mas untuk mengambil itu kan biar mendukung hipotesis. Iya. Jadi penelitiannya. Terus setelah itu, setelah dinamika, jadi kan teori, terus hasil penelitian yang pernah dilakukan, penelitian terdahulu, nah, misalnya yang meneliti sama dengan yang akan kita teliti itu, udah. Nah setelah itu ditutup dengan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah penelitian itu sama dengan pertanyaan penelitian ya. Kalau tadi misalnya judulnya kan kita sudah dapat nih, karena kita tadi membahas tentang pola asuh demokratis dengan apa tadi? Game addiction. Berarti di sini judulnya hubungan antara pola asuh demokratis dengan game addiction pada remaja, misalnya. Remaja. Nah, rumusan masalahnya, apakah ada hubungan antara? Nah, di situ ada pertanyaan. Apakah ada hubungan antara pola asuh demokratis dengan game addiction pada remaja? Oke. Jadi intinya kalau aku summary ya Mas, intinya rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian gitu ya Mas Mamia? Iya, lebih ke situ. Oke, langsung kita lanjut. Next nih masih di bab 1 nih Mas. Di bab 1 tuh nggak cuma latar belakang ya Mas biasanya, tapi tiap kampus beda-beda ya, ini tergantung template-nya. Tapi kalau di sosial humaniora itu setelah kita bahas latar belakang itu pasti ada apa Mas Mam? Tujuan penelitian ya? Iya. Setelah latar permasalahan, terus habis itu kita meneliti tujuan dan manfaat penelitian. Jadi tujuan penelitian untuk apa? Nah, dijelaskan di sini. Tujuan penelitian harus jalan dengan rumusan masalah, ya. Jadi kalau tujuan penelitiannya untuk mengetahui hubungan antara pola asuh demokratis dengan apa, Mbak Aziza? Game addiction pada remaja, misalnya kayak gitu. Oke, terus kemudian manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis sama manfaat itu apa tuh Mas Mantu manfaat? Ada yang nonton? Kalau di bab 1 apa? Ada yang nonton nggak? Ada yang nanya nggak? Ada sih aku. Ada. Belum ada. Nggak apa-apa sih. Nah ini ada ini. Kamu ada yang nonton nggak? Halo, ini siapa ini? Halo.
Kamu siapa, Mas? Eh, Bityangi. Ini orang mana ya? Mas, ya di high dulu dong. Bityangi. Halo. Oke, sekarang kita ke bab 2, tinjauan pustaka. Jadi, misalnya di variabel Y-nya itu game addiction ya, kemudian variabel X-nya tadi pola asuh demokratis. Nah, bagaimana tinjauan pustakanya? Kita mulai dengan variabel Y dulu, misalnya game addiction. Nah, yang pertama adalah pengertian dari variabel Y atau game addiction tadi. Nah, pengertiannya itu minimal 3 teori ya, jangan Iya, benar. minimal segitu. Nanti ada teori utama, kemudian teori pendukung. Jadi kalian jelaskan, kalau teorinya semakin banyak semakin bagus, tapi kalian harus bisa menjelaskannya. Kemudian ditutup dengan kesimpulan. Jadi pengertian game addiction itu seperti apa? Pengertiannya harus jelas. Karena ini nanti di bab 3 juga akan dipakai di definisi operasional. Seperti itu. Nah, kemudian setelah pengertian aspek-aspek variabel Y atau aspek-aspek game addiction. Misalnya, apa Mbak Aziza tadi apa? Apa? Tadi mau Kenapa, Mas? ngomong apa tadi? Iya, benar banget mau nimpalin soal pengertian variabel ini. Iya. Itu emang lebih banyak referensi, lebih bagus ya Mas Umam ya? Iya, lebih bagus. Tapi harus digarisbawahi bahwa referensi itu juga kita sebaiknya yang up to date gitu, nggak dari 20 tahun lalu gitu kan. Benar. Kalau bisa rentangnya sih di 10 tahun sih kalau kita saranin ya Mas Umam ya. Iya, benar. Maksimal 10 tahun lah. Iya. Dan juga sebaiknya betul. Dan juga sebaiknya untuk grand teorinya itu ditaruh di paragraf pertama ya Mas Umam ya. Iya. Yang teori utama ya maksudnya. Teori utama. Iya, di paragraf pertama, kesimpulannya di terakhir. Kesimpulannya juga mirip dengan teori utama ya, meskipun dengan kalimat yang berbeda. Betul. Kemudian yang kedua aspek-aspek variabel. Benar. Ya, aspek-aspek variabelnya itu apa? Misalnya kita memiliki tadi game addiction. Jadi aspek-aspek game addiction itu apa? Nah, dari ada juga teori utama dari pertama, terus kemudian teori pendukung atau teori pembanding ya. Jadi yang itu teori pendukung atau teori pembanding. Nah, grand teori utama itu nanti dari tokoh siapa. Nah, itu harus kredibel tokohnya, jangan misalnya kayak apa ya, dalam itu namanya referensi kedua gitu. Nah, itu jangan. Referensi tidak langsung. Ya masih Mas nyebutnya. Itu namanya apa ya? Ya intinya bukan dari teori tokoh itu langsung, tapi menurut Aziza dalam naskah misalnya sudah dikutip, kamu kutip lagi. Nah, itu kan kurang bagus itu. Dalam naskah. Kalau saya ya enggak saya terima itu teori utama. Oke, jadi teori utamanya apa? Misalnya game addiction itu aspeknya apa saja? Kalian jelaskan per poin-poin aspek itu secara detail ya. Jadi harus lebih detail. Kemudian, nah misalnya ini kita ambil minimal 3 tokoh. Jadi teori utama, teori pendukung atau pembanding 2 minimal itu. Jadi lebih banyak. Oke, setelah itu kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi game addiction itu apa aja? Nah, itu kalian jelaskan di sini. Kalau faktor sih satu teori dari tokoh nggak masalah. Jadi faktor-faktornya apa saja? Iya, cukup ya Mas Umam kalau. Iya. Cuman kan misalnya faktor-faktornya ada 3 ya. Jadi penjelasannya harus detail per poin. Nanti dijelaskan faktornya apa. Nah, di sini kalian harus bisa memunculkan variabel X. Misalnya game addiction itu kita ambil tadi variabel X-nya pola asuh demokratis ya. Nah, di situ harus dari salah satu faktor muncul pola asuh demokratis. Nah, terus setelah itu diikuti dengan alasan pemilihan faktor. Kenapa memilih pola asuh demokratis sebagai variabel X? Nah, itu kalian jelaskan di sini. Terus setelah itu udah selesai nih faktor-faktor variabel. Nah, setelah itu kita bahas variabel X.
Ya, X-nya. jadi variabel X itu apa? Variabel X adalah variabel yang mempengaruhi variabel Y. Misalnya kayak gitu, sesuai dengan judulnya ya. Nah, tapi kan itu dugaan, masih dugaan. Nah, terus yang pertama, Masih dugaan. ya karena kan kita belum, ini kan masih teori. Jadi kita belum Iya, belum sampai ke menjelaskan. hasil. Kalau kita sudah ngomong hasil itu berarti sudah jadi. Kalau di sini kan kita mengungkapkan teori, menyusun teorinya. Nah, jadi variabel X ini, pengertian variabel X apa, pola asuh demokratis itu apa. Nah, sama, jadi pengertian utamanya dari toko siapa, terus kemudian pengertian pembanding atau pendukung. Nah, itu harus banyak pembanding pendukungnya di akhir kesimpulan, sama kayak variabel Y tadi ya. Iya. Terus habis itu jelaskan aspek-aspek variabel X atau pola asuh demokratis tadi. Oke, sama ya. Oke, sampai di sini ada yang Sama. mau ditanyakan? Oke. Mau nambahin boleh kali ya Mas Umam ya? Boleh. Iya. Nambahin aja boleh nggak? Boleh, silakan. Oke. Iya, jadi ada beberapa case juga ya di sini ketika kita itu sedang breakdown aspek-aspeknya, tapi ternyata nggak ada komparasinya Mas. Jadi nggak ada tokoh lain yang sekiranya juga punya aspek-aspek dari variabel yang kita angkat gitu loh Mas. Kayak kemarin case aku pernah penelitian terkait dengan psychological capital itu Mas. Itu kan cuma Lutans ya, yang aspeknya aja itu cuma Lutans. Nah aku jadinya nggak pakai komparatif tuh Mas, nggak pakai pembanding. Tapi that's okay karena itu udah kayak grand teorinya kan, emang satu-satunya yang terkenal untuk mengangkat psychological capital ya cuma Lutans gitu. Jadi sebenarnya sih bisa ya Mas, tapi dengan condition terms-nya juga harus diperhatikan bahwa yang kita gunakan sebagai teori utama itu juga kredibel gitu kan Mas Umam. Benar nggak Mas? Benar. Jadi kalau misalnya teorinya itu masih jarang, masih baru diteliti satu orang, misalnya kayak Lutans gitu, ya kita pakai satu teori nggak masalah, karena itu memang teori baru kayak gitu. Nah, jadi kita bisa pakai satu teori. Tapi kalau penelitiannya sudah banyak dilakukan, pernah dilakukan beberapa tokoh ya sudah banyak pengertian sih, kayak gitu. Tapi betul. Tapi memang ada variabel-variabel yang terbarukan itu loh Mas, ya kan? Yang untuk 10 tahun lalu ada itu, jadi masih sedikit untuk teorinya. That's okay, pakai teori utama satu aja, tapi yang benar-benar udah terkenal lah tokohnya. Sudah kredibel lah, sudah diakui ya. Iya. Benar banget. Next, terus apa tuh setelah variabel X-nya kita udah selesai bahas, terus kita bahas apa tuh di yang C ini ya, hubungan antar variabel X dengan variabel Y. Nah, di sini kalian jelaskan keterkaitan antara aspek X dengan aspek Y. Bagaimana aspek-aspek variabel X itu mempengaruhi aspek-aspek variabel Y. Itu. Nah, itu dijelaskan per paragraf. Di sini harus banyak ya teorinya. Nah, silakan tambahin. Jumlahnya harus banyak. Ini paling susah ini, karena kita ini udah ngomong tentang korelasi ya, di sini teori korelasi ini, hubungan antar variabel. Benar banget sih Mas Umam, ya kan? Iya benar. Terlebih di yang bab 2 ini, tadi sebenarnya di bab 1 juga udah ada ya Mas terkait dinamika, tapi di bab 2 ini, karena ini namanya juga bab 2, kita membahas terkait dengan tinjauan dan kajian pustaka. Di sini lebih rinci lagi ya Mas Umam ya. Iya, hubungannya tuh lebih rinci lagi gitu. Jadi lebih rinci, lebih banyak kalian harus cari jurnal-jurnalnya terkait variabel X dan Y yang berkaitan. Terus nanti juga ada penelitian terdahulunya, itu juga kalian sertakan. Intinya juga kalian juga harus mention soal aspek-aspeknya di sini juga ya Mas Umam ya. Iya, aspek-aspeknya. Aspek-aspek tiap variabel itu mempengaruhi variabel yang lain gimana gitu. Iya. Emang banyak kendala juga di sini sih Mas. Ini paling susah ini. Karena kan terus kemampuan analisis soalnya kan Mas. Jadi teori, terus habis itu juga ditutup dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Teori itu sebagai penguat. Nah, di sini setelah itu D dilanjutkan hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara ya. Jadi kita di sini kan ngomong teori A, teori B, dan
kita ngomong hubungan antar variabel X dengan variabel Y ditutup dengan hipotesis. Hipotesis harus sejalan dengan teori yang kita jelaskan. Jadi kalau misalnya kita meneliti tentang ini, ya hipotesisnya ada hubungan. Ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Jadi semakin tinggi variabel X, maka semakin tinggi variabel Y pada subjek, misalnya kayak gitu. Nah, kalau ini judulnya tadi kan misalnya game addiction, tadi apa? Pola asuh demokratis terhadap game addiction ya. Berarti pola asuh demokratis terhadap game addiction pada remaja. Berarti ada hubungan antara pola asuh demokratis dengan game addiction pada remaja. Nah, hipotesisnya seperti itu. HA ya. Kalau H0-nya ya tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan antara pola asuh demokratis dengan game addiction pada remaja. Oke? Oke, paham. Ada pertanyaan nggak di sana? Oke, dan juga boleh nambahin nggak Mas Umam? Oh iya boleh, silakan. Nggak ada. Aku pengen nambahin, boleh nggak? Boleh. Dan juga kalau terkait hipotesis ini ya Mas Umam, ini juga nyawanya penelitian sebenarnya ya Mas? Iya. Iya nggak Mas? Ya, kalau hipotesis penelitian karena ini landasan kita untuk di bab 4 tadi. Nah, ini kan dugaan sementara ya, hipotesis penelitian. Arah dari penelitian kita. Iya, benar. Nah, setelah itu nanti di bab 3 kita coba lanjut bab 3 ya. Kita udah jelas ya ini bab 2. Nah, metode penelitian. Nanti ada identifikasi variabel dan definisi operasional. Nah, di sini turun yang dari bab 2 itu definisi operasionalnya. Misalnya game addiction itu apa, terus dari yang sudah kita jelaskan itu kita kesimpulannya apa. Game addiction adalah, terus habis itu pola asuh demokratis adalah, terus aspek-aspeknya kita di sini sudah menyebutkan skala nanti. Skalanya disusun berdasarkan aspek-aspek dari tokoh siapa. Nah, itu juga aspek-aspeknya kan dari teori utama di bab 2 ya. Itu harus diingat-ingat. Betul. Nah, kemudian setelah itu subjek penelitian. Ini ditulis secara rinci, misalnya subjek penelitiannya itu siapa. Terus kemudian metode sampling yang digunakan itu apa. Gitu. Apa? Jadi ada subjek penelitian atau nama lain. Biasanya juga pakai sampel dan populasi dan sampel. Populasi. Kalau subjek penelitian lebih mudah karena kita tidak perlu tahu populasi. Populasinya. Nah, kalau judulnya. Tapi tergantung kampus lagi ya Mas? Iya, tergantung. Kalau judulnya populasi dan sampel, kalian harus tahu total populasi subjek kalian berapa. Kalian diambil berapa untuk sampel penelitian kalian. Iya. Itu lebih kerja 2 kali sih kalau yang pakai template-nya populasi dan sampel. Ini ada yang lihat ternyata Mbak Hibits. Iya. Bola Bits. Nanti kalau mau tanya silakan ya. Disapa dong Mas Umam, yang lihat disapa. Iya, tadi banyak apa ini Mbak Hibits. Jurusan apa kalau boleh tahu? Oke, kalau ada pertanyaan bisa ini ya, komentar. Bisa langsung komen. Oke, kemudian metode pengumpulan data ini. Metode pengumpulan datanya apa? Nah, di sini kalian jelaskan. Pakai skala apa? Misalnya skala Likert. Likert dengan kan Likert itu ada kayak ini ya, pernyataan objek dari pernyataan dari subjek. Misalnya kalau nilainya sesuai, kan ada sesuai terus tidak sesuai kayak gitu ya. Jadi biasanya sih nilainya skornya 1 sampai 4. Kalau saya seringnya pakai skor 1 sampai 4 sih. Kalau pakai skor aku 7 ya Mas. Iya. Masa? Enggak dong. Kan ada skornya ada 0, 0, 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4, 5 skornya. Nah itu kan ada yang netral itu kalau 5 itu. Kalau ada netral itu biasanya malah membuat kita bingung nanti ya. Jadi kalau saya biasanya pakai yang 4 skornya, 1, 2, 3, 4 biar tidak ada yang netral.
Nah, pengumpulan Iya, data benar. pakai skala apa? Skala Likert. Terus nanti dijelaskan juga indeks daya bedanya berapa, reliabilitasnya kayak itu di sini di metode pengumpulan data ini. Kalian jelaskan secara Betul, detail betul banget. skala yang disusun berdasarkan Mm-mm. aspek dari toko siapa secara detail ya, per aspek, per Style. poin-poin aspek itu. Kemudian di sini juga kalian buat blueprint ya, blueprint Blueprint. pernyataan-pernyataan. Blueprint untuk skala. Nanti kan kalau misalnya Mm-mm. skalanya itu kalian sudah ada, sudah ada, sudah pernah dilakukan misalnya skala dari tokoh ya yang sudah pernah melakukan penelitian, ya kalian enak tinggal pakai gitu kan. Tapi kalau kalian bikin skalanya sendiri dari aspek dari tokoh, berarti nah itu namanya ada uji coba dan penelitian. Jadi nanti di sini kalian buat dulu Betul. apa itu namanya, blueprint skala sebelum Uji uji coba. coba. Nah, setelah dilakukan uji coba nanti ada uji reliabilitas dan validitas kayak gitu. Mm-mm. Setelah uji validitas dan reliabilitas baru skala setelah uji coba. Nah, itu skala yang dilakukan untuk penelitian ya. Oke, pengumpulan Betul. data sih Mm-mm. intinya itu aja. Yang penting skala kalian bagus lah gitu. Terus uji validitas dan reliabilitasnya terpenuhi. Oke. Nggak banyak item yang gugur, intinya kayak gitu ya, Mas. Iya, kalau gugur semua ya berarti nggak valid itu. Gugur semua. Nyusun Nggak valid. itemnya kurang Oke. ya. Ya. Oke. Nanti aku boleh nambahin ya, Mas, di akhir ya. Oke, ditambahin sekarang aja nggak apa-apa. Mm-mm. Metode pengumpulan data. Oke. Iya, tadi kan Mas Umam sempat nyinggung nih soal kalau ada yang udah pakai skala punya orang, terus kita pakai itu juga bisa gitu. Nah, Bisa. sebenarnya ada dua ya Mas, ada dua cara kita itu, ada yang namanya adaptasi sama modifikasi, betul betul Mas Umam? Iya, benar. Adaptasi dan Nah, modifikasi. teman-teman untuk adaptasi itu adalah kita tuh ngambil skala bener-bener langsung tanpa merubah apa-apa ya Mas Umam ya, bener kan Mas Umam? Apa tadi? Adaptasi. Tapi adaptasi, ha. Iya. Tapi Adaptasi. kalau modifikasi itu, Kalau modifikasi kita rubah kalau sesuai. modifikasi itu kita merubah boleh ditambah, dikurangi, kita terjemahkan, kita sesuaikan karakteristik dari subjek kita boleh. Itu namanya adalah modifikasi gitu. Iya. Dan juga aku nemu sebuah tips Mas, biar item tuh nggak banyak yang gugur. Oh iya, bagaimana itu? Nah itu caranya adalah kita membuat pernyataan itu nggak boleh ambigu Mas. Oh iya. Nah, kadang bingung ya subjeknya. Iya, kadang kan persepsi ini apa kok pernyataannya ambigu. Maka dari itu kita membutuhkan professional judgment. Apa sih professional judgment itu gitu? Professional judgment itu jadi kita minta pendapat dari panelis ya, panelis yang mungkin sudah expert dengan variabel penelitian yang kita ambil kayak gitu Mas Mam. Oke. Dan itu ketentuannya tiap kampus beda-beda ya untuk professional judgment. Bisa dari dosennya sendiri atau kita disuruh cari panelis yang mungkin tuh paham terkait dengan penelitian kita gitu. Betul kan Mas? Betul sekali. Ya, benar sekali. Jawab sendiri deh. minum dulu. Oke lanjut. Oh minum dulu. Mas mau minum dulu. Ada aqua. Udah selesai minum. Sekarang kita lanjut lagi. Ini tadi mbaknya udah. Recharge. Pelaksanaan penelitian mudah ya. Jadi kalian jelaskan aja pelaksanaan penelitiannya seperti apa. Nah, kalian jelaskan. Jadi penyusunan skala, terus habis itu uji coba dilakukan pada tanggal berapa, terus hari apa, kayak gitu harus jelas ya. Setelah itu baru analisis datanya menggunakan apa, di situ kalian jelaskan prosesnya bagaimana. Nah, intinya seperti itu kalau pelaksanaan penelitian. Terus kemudian metode analisis data. Metode analisis data menggunakan apa?
biasanya kan ada ini ya, uji prasyarat sama uji hipotesis. Kalau uji prasyarat berarti kayak uji normalitas, terus uji linearitas, itu kalian lakukan dulu. Ketika itu sudah terpenuhi, baru kalian melakukan uji hipotesis. Kalau misalnya satu variabel X dengan satu variabel Y, berarti biasanya pakai analisis korelasi produk moment atau analisis regresi sederhana. Tapi biasanya kalau cuman dua sih ya pakai korelasi produk moment sih. Gitu. Ya tambahan. Nggak ribet ya, Mas? Iya. Oh iya benar. Kalau harus ada ini sumbangan efektifnya. Lebih ke pengaruh sih. Iya. Nambahin boleh nggak Mas Boleh, tambahin aja. Yang Oke. Selain tadi Mas Umam jabarin soal itu ujinya pakai apa, juga dijelasin ininya Mas Umam, software yang kita gunakan untuk mengolah datanya, iya nggak Mas? Iya benar, softwarenya apa yang dipakai, kan banyak sekarang ya, ada AMOS, ada SPSS, terus Smart PLS, banyak. Oke, kita lanjut. Bab. Emang Mas Umam bisa tahu semua di sini? Saya Kamu paling jago apa Mas? Saya paling jagonya ya SPSS sih. SPSS. Iya. Terus kemudian Kamen ya? bab 4 mungkin Mbak. Oke, lanjut. Bab 4-nya. Mbak Fira mau menjelaskan bab 4. Oke. Ya, bab 4. Oke, di bab 4 ini kebanyakan itu adalah terkait dengan hasil penelitian kita ya Mas Umam ya, dan juga pembahasan. Nah, pembahasan ini nanti adalah setelah hasil penelitian. Misal, kita udah tahu nih hasil penelitian dari penelitian kita itu apa. Nah, di dalam hasil penelitian itu di dalamnya substansinya ada deskripsi data penelitian. Nah, deskripsi data penelitian teman-teman, jadi kita tuh mendeskripsikan hasil penelitian subjek-subjek penelitian kita. Misal data demografinya, terus jenis kelaminnya, itu nanti prosentasenya berapa, itu masuk ke dalam deskripsi data penelitian. Nah, di dalam data penelitian ini, kalau di ilmu sosial ya, itu ada namanya data hipotetik dan juga data empirik. Nah, untuk data hipotetik itu apa sih Mbak Fira? Nah, ini sering banget ya, masih mahasiswa tuh bingung ya Mas Umam membedakan antara hipotetik dan empirik, benar nggak sih? Iya, masih pada bingung. Iya, karena emang serupa tapi tak sama sih. Ya, karena emang serupa tapi tak sama. Kalau hipotetik itu adalah data yang kita dapatkan dari perkalian hasil scoring dari skala yang kita dapatkan gitu. Nah, sementara kalau data empirik itu adalah data yang benar-benar kita dapatkan di lapangan gitu. Jadi, berapa skor di lapangan kita masukkan di data empirik tersebut. Nah, untuk kelanjutannya gimana sih Mbak detailnya? Nah, itu nanti kita bisa open bimbingan ya Mas Umam. Ya. Bisa WA kita bakal jelasin perbedaannya. Kok promosi? Benar, nanti silakan. Apa perbedaannya data hipotetik dan empirik? Iya. Terus next juga kita bahas soal kategorisasi penelitian gitu ya. Ya. Kategorisasi penelitian ini itu adalah bagaimana kita cara mengkategorisasikan hasil penelitian kita. Misal, berapa sih tingkat subjek yang punya kategorisasinya tuh rendah? Itu ada berapa? Kemudian yang sedang ada berapa? Yang tinggi ada berapa? Acuannya itu bukan dari data empirik ya teman-teman, tapi dari data hipotetiknya. Benar kan Mas Mam? Iya. Benar sekali. Nah, untuk penguji setelah itu kita baru masuk nih dari hasil-hasil pengujian yang kita dapatkan di metode tadi. Kan tadi kita udah nyebutin nih uji prasyaratnya pakai apa aja, uji hipotesisnya pakai apa aja gitu kan. Nah, uji prasyarat itu ada yang paling sering digunakan itu metodenya OLS namanya Mas Umam. OLS. Ordinary Least Square. Yang itu sampai heteroskedasitas nanti teman-teman untuk breakdown-nya. Nah, nanti kita jelasin tuh, misal hasil uji normalitas datanya normal nggak gitu, uji linearitas datanya normal nggak, terus kemudian uji multikolinearitas
terjadi multikolinialitas apa enggak, kemudian heteroskedasitas terjadi apa enggak heteroskedasitasnya gitu. Bener kan Mas Umam? Ya, jadi kalau misalnya kita pakai uji multikolinialitas, nah itu misalnya kalau variabel X-nya kita ada 2 ya. Jadi nanti kita pakai uji Benar. multikolinialitasnya untuk mengetahui apakah ada hubungan dari X1 dengan X2 itu kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalau X1-nya cuma satu, X-nya cuma 1, berarti kita nggak perlu pakai uji apa? Heterokedastisitas dan uji multikolinialitas. Multikolinialitas. Seperti itu. Tapi ini gini ya Mas Umam, perbedaannya tuh kalau studi masih S1 itu biasanya X-nya 1 aja nggak apa-apa gitu kan Mas. Iya, Tapi kalau biasanya kita udah studi lanjut di S2, kita requirement-nya emang X-nya X-nya, banyak. iya, X-nya udah 2 ini. Ya lebih sulit S2 itu. Iya, 3 pun ada. Iya. Ditambah lagi variabel moderator. Gimana Mas? Ditambah lagi Waduh, variabel moderator. Variabel kayaknya ada nih Mas moderator. temanku yang ngambil pakai variabel moderator. Oh iya, siapa? Sudah lulus belum? Iya, ini kayaknya join live-ku. Oh Dia iya. pakai variabel moderator sih. Oh, sudah ternyata sudah ada ya. Ada yang nonton di sana. Padahal S1. Luar biasa loh. Luar biasa loh. Luar biasa loh Mas Dava. Terus kemudian apa? Jadi intinya kalau uji prasyarat itu ya uji normalitas sama uji linearitas. Nah, kalau untuk variabel X-nya 2 ada uji multikoliniaritas sama uji heterokedastisitas. Nah, setelah uji prasyarat terpenuhi, maka kita melakukan uji hipotesis ya. Jadi biasanya kita pakai korelasi produk momen. Nah, kalau misalnya nih Mbak Aziza nih, Mbak Fira nih. Aduh. Apa itu? Uji prasyaratnya tidak terpenuhi bagaimana ini? Apakah Iya. uji hipotesisnya harus pakai korelasi produk momen atau bagaimana ini baiknya? Oke. Jadi di ilmu statistika, ilmu statistika. Aku nggak jago-jago amat statistika sih Mas. Tapi kalau ibaratnya uji prasyaratnya nggak terpenuhi, berarti kita menggunakan uji hipotesis bentuk lain atau yang sering kita sebut non parametrik ya Mas Umar ya, benar nggak sih? Ya, ya benar. Nanti kita bisa ininya. Jadi uji Caul-Spearman namanya. Jadi kalau uji prasyarat tidak terpenuhi, kita bisa pakai 2 metode. Misalnya, ya biasanya kalian harus nambah lagi subjek kayak gitu biar uji normalitas, uji linearitasnya bisa terpenuhi. Tapi cuman kan kadang udah ini ya, udah pada enggak, udah banyak terus ternyata masih sama. Nah, itu coba pakai Caul-Spearman. Non parametrik. Iya, pakai Spearman. Non parametrik. Ya, kalau pakai non parametrik itu kan nggak perlu uji prasyarat. Jadi kalau nggak terpenuhi ya bisa pakai Spearman. Apa? Kalau uji prasyarat tidak terpenuhi bisa pakai uji korelasi Spearman. Halo, ini ada Mbak siapa ini? Iya, lain juga Mas Umam ini yang sering jadi dilema mahasiswa. Tapi nggak ada namanya. Kolom komentar. Tapi aku mau sapa. Sapa mau tanya-tanya kalau tenang, video ini bakal kita share. Terus ke pembahasan sekarang. Nah, pembahasan tuh ya lebih ini ya, dari hasil penelitian itu kita ke pembahasan. Nah, pembahasan itu kita jabarkan dari hasil penelitian. Misalnya penelitiannya menuju dari uji hipotesis dulu. Jadi misalnya uji hipotesisnya diterima ya. Jadi ada korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Berarti kalian jelaskan di situ dari hasil penelitian hasil menunjukkan bahwa ada korelasi antara variabel X dengan variabel Y dengan nilai korelasi sebesar kayak gitu, terus kalian jelaskan. Nah, bedanya dengan bab 2 di sini kalian juga harus menjelaskan secara detail ke subjek.
Nah, misalnya terus Oh. aspek-aspeknya kayak gitu. Bisa ditambahkan lagi Mbak Bira. Mm-mm. Pembahasan Ya, ini paling susah loh. bisa. Ini kadang yang bikin missing the point. Ya, Iya, pembahasan paling susah karena kan memang paling susah sih karena kan sama kayak tadi hubungan di bab 2 kita kan dituntut untuk melakukan analisis ya dari jurnal-jurnal yang udah kita dapatkan. Dan juga Mas, ada kadang missing the point dari mahasiswa itu, kelewatan-kelewatannya itu di pembahasan ini tidak mencantumkan keterbatasan dan kelemahan penelitiannya nih Mas. iya. Nanti pas ditanya dosennya pas Sebenarnya itu sidang, kesalahanku pas sidang nanti waktu aku ditanya. skripsi. Keterbatasan penelitian kamu apa nih? Kelemahannya apa nih? Gitu. Jadi kan nanti itu juga bisa buat ini ya, buat saran untuk penelitian selanjutnya. Jadi kamu harus tahu kelemahan penelitianmu itu apa. Karena ya tidak ada namanya Benar. penelitian sempurna. Jadi kalian tahu. Iya. Kecuali penelitiannya Nasrul Umam. Aku kalau di sidang Betul. dibantai terus. Dibantai sama Nah, itu dokter. Oke, jadi dibantai, tinggal pengujinya bab 5 banyak. ini kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya tuh apa saja. Jadi kesimpulan yang paling penting adalah pertama itu adalah hipotesis kita itu diterima atau enggak. Berarti misalnya diterima berarti ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y dengan nilai korelasi sebesar misalnya berapa ya? 0,60 atau berapa kayak gitu. Nah, terus ditambah lagi data kategorisasi. Jadi subjek dalam penelitian ini menunjukkan misalnya game addiction yang tinggi atau pola asuh demokratis yang tinggi, misalnya kayak gitu. Berapa persen? Nah, itu kalian jelaskan di kesimpulan. Jadi lebih ringkas tapi yang penting-penting, jangan banyak pengertian, tapi hasil dari penelitian kamu itu apa, intinya. Nah, terus Ya, di betul. kedua itu saran. Nah, saran itu berisik ya. Misalnya kalau kelemahan penelitian kamu nih, misalnya kamu kurang koordinasi dengan kepala sekolah, ya ditulis di situ kurang koordinasi. Nah, penelitian selanjutnya diusahakan lebih kooperatif lagi atau bagaimana. Itu kan saran juga. Atau cara menyebarkan skalanya bagaimana begitu. Pokoknya saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Juga untuk subjek terus institusi gitu. Oke. Sudah selesai nih, berarti tinggal daftar pustaka. Kalau nulis daftar pustaka harus sesuai dengan. Tapi ada tambahan Mas. Manual apa? Yang tadi aku ada tambahan Mas di bagian saran. Oke. Di bagian saran aku ada tambahan sih Mas. Yang di bagian saran. Terlebih untuk penelitian korelasional ini kan terlebih untuk penelitian korelasional ini kan terkadang tuh ini loh Mas, kita kan udah menguji pengaruh atau hubungan, tapi nyatanya pengaruh dan hubungannya tuh tidak berkontribusi terlalu banyak itu loh Mas. Nah, karena tidak berkontribusi terlalu banyak, kita kadang menyarankan untuk di next penelitian tuh menggunakan faktor lain yang mungkin kontribusinya lebih banyak. Gitu kan Mas? Iya, biasanya di saran itu. Untuk penelitian korelasional ini. Benar. Paling banyak untuk penelitian korelasional sih. Iya, paling sering itu. Oke. Ada lagi Mbak Kira? Terus mungkin saran itu disesuaikan ya dengan subjek yang kita ambil sih. Misal remaja berarti nanti bisa saran untuk remaja atau nanti bisa ke orang tua atau lingkungan sekolahnya, misal kayak gitu ya. Di saran itu juga targetnya ke subjek-subjek atau objek penelitian yang kita ambil gitu sih Mas. Nah, selesai. Terus next ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka harus sesuai dengan penulisan manual APA, American. Apa APA? APA atau Mendeley itu sudah APA otomatis. Ya lebih bagus pakai Mendeley ya. Oke, terus habis itu karena paling jago guys. Nah, lampiran ini ya harus urut per lembarnya, per halamannya itu harus urut. Jadi lampirannya. Oke deh, berarti sudah selesai nih kita nih. Terima kasih. Iya. Nah, ini berarti sudah Tapi aku masih ada pertanyaan-pertanyaan Mas.